Oke. Dan ketawa dong. Oke, kembali lagi di Suka Ngobrol. Kali ini kita kedatangan nih bintang tamu spesial. Bukan cowok lagi dan akhirnya cewek. Halo, yang guys. tell me dan bodoh. Siapa lagi kalau bukan Sophie Sopal Jamil? Halo semuanya. Sob, gue mau nanya deh. Sophie Sopal Jamil kan nama lu bagus yang menurut gua. Itu ada artinya gak sih? Ada dong. Apa artinya? Kalau menurut orang tua gue sih itu diambil dari bahasa Arab. Bahasa Arab. Kalau Sophie itu di Yunani. Hah? lanjut. Kalau Sophie itu diambil dari kata saf, artinya barisan. Sofal itu Apa? Saf. Barisan. Kalau di masjid kan itu Iya, satu tahu, saf, tahu. dua saf. Iya, tahu. Itu barisan. Sofal itu pemaaf. Jamil itu yang indah atau yang cantik. Berarti kalau disatuin? Jadi barisan pemaaf yang cantik. Wih, Anjay. cantik berarti ya? Iya. Oke. By the way, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Kesibukannya terus apa nih? Kalau lu? Kemarin sih sibuk skripsi, tapi udah kelar. Sekarang gue ngajar. Ngajar di mana? Ngajar di sebuah panti asuhan Di Cinere. sini dekat rumah. Iya. Bagus. Lu kan kenapa ya? Gue pikir-pikir lu kan lulusan IPA sama kayak gua. Kok tiba-tiba melenceng jauh jadi ngambil jurusan PGSD? Ya. Itu latar belakangnya itu apa? Gua nggak tahu. Ya. Lu kan IPA. Iya dong. Kok tiba-tiba jadi guru PGSD? Iya, emang kenapa? Kalau dari IPA ke BGSD? Gak nyambung dong menurut gua. Emang yang nyambung IPS? IPS? Emang menurut lo kalau IPA itu nyambungnya kemana? Kok gue jadi diserang ya? Ya menurut lo emang IPA itu nyambungnya kemana? Nah, ya IPA ya. IPA berarti kan Kemana? Ke dokter? ke dokter, Perawat? Terus? olahraga. Kayaknya lo juga gak nyambung sih. Gue gara-gara ini aja, Apa? biar nggak ada MTK. Bukan, kan di olahraga nggak ada MTK. Makanya gue ngambil olahraga. Emang gak ada? Nggak ada lah. Ada? Nggak ada, gila. Masa gak ada sih? Emang nggak ada. Terus gimana? Kok lo bisa jadi PGSD? Ya karena emang gue minat gue dari cita-cita gue dari dulu tuh emang guru gitu. Kebetulan bokap gue juga guru, jadi gue nerusin Oke, lo ngambil guru. PGSD. Kenapa nggak pendidikan yang lain? Karena PGSD lebih mudah nggak sih? Gue mikirnya pelajaran SD itu lebih gampang. Bukannya ribet nggak sih ngajar-ngajar anak murid yang kecil-kecil itu kan banyak yang bandel? Banyak bandel, pasti semua, nggak anak kecil doang, SMP, SMA, Nah. kuliah pun bandel. Oke. Taruh lalu punya murid nih bandel. Iya. Bandel banget nih. Mm-mm. Nah, lu kan sebagai guru punya cara-cara ngatasinnya dong. Iya. Gimana tuh lu ngatasinnya? Lu udah ngajar nih di kelas nih. Mm-mm. Ada murid nih yang bandel nggak bisa diem. Lu apain tuh? Lu pukul langsung? Ya enggak lah. Pasti gue kasih nasihat, suruh Ah. disiplin lah pasti. Terus? Ya terus kasih pembeli gue, tapi gue nggak berani kalau sampai main tangan ya, gue nggak bakal berani kayak gitu. Apalagi udah- Pasti adalah 1-2 anak yang kayak gitu susah dibilangin karena latar belakang anak-anak itu beda-beda. Betul. Kayak gitu. Apalagi zaman sekarang kalau main tangan udah viral Boleh, udah langsung. pasti iyalah. Lu tahu yang ini nggak sih? Yang anak SMA deh kayaknya. Yang dia lagi nganuin komputer, lagi belajar. Terus dia ada gurunya di sampingnya yang megang. Oh iya, gue Itu lo tau nggak? Tahu. Menurut lu gimana tuh? Salah lah. Salah gue. harus yang Itu salah. melenceng. Nah, kan si anak murid tapi diem. Itu kenapa dia diem? Kalau Ayo. gue sebagai perempuan ya, Ya, sebagai kalau gue sebagai perempuan. emang pelecehan seksual itu kalau bagi perempuan itu susah banget. Karena serba salah. Kalau kita bilang berita kesebar, pasti pun Malu. ujung-ujungnya perempuan yang lebih malu daripada laki-laki. Benar. Berarti itu guru berarti Mau diem atau salah, kalau ketika dia mau berbicara mau ngapot, pasti tetap bakal malu di kita sebagai perempuan. Nah, berarti lu kan nih lulus, berarti ini kan lu udah lulus, berarti otomatis lu berarti pilihan pertama lu tuh jadi guru nih, bener-bener jadi guru. Apa Yes. enggak? Gimana? Apa lo ada pilihan pekerjaan lain gitu yang paling lo minatin? Gue masih pengen explore yang lain sih. Selama gue belum menikah, belum berkeluarga, gue masih pengen explore apa aja. Oh gitu. Emang lu mau ngambil apa? Mau kemana ceritanya? Kemana aja lah. Yang penting gue explore, gue kerja. Gue ngumpulin uang buat diri gue. Buat diri sendiri, buat Iya. seneng-seneng dulu ya. Iyalah. Nikah umur berapa nikah? Gak tau. Udah ada yang serius? Padahal di belakang tadi cerita, di belakang kamera. Udah ada yang serius. Siapa tahu dia mendengar. Gak tau, gue gak tau dia serius apa enggak. Hmm. Belum ada. Oh iya, dia serius belum. Kalau tiba-tiba serius, Gue belum siap. kenapa? Enggak,
kayak gue belum siap Bukannya cewek banyak yang ngincer nikah muda ya? Enggak, gue enggak. Nikah tua? Enggak juga anjir. Perawan tua? Waduh. Nah, gue mau nanya nih. Apa? Otomatis kan lu di sekolah itu kan berarti kan ada misalnya periksa-periksa nilai siswa gitu ya. Iya. Nah, menurut lo nih ya, kalau menurut gue sendiri sih, gue nanya dulu deh ke lo deh. Nilai itu nih menurut lo penting gak sih buat lo? Buat siswa Iya. ini penting. Kalau menurut gue menurut pemikiran gue aja nih ya, kalau nilai-nilai di masa persekolahan tuh terutama SD ya, itu tuh nilai bagus, ranking gitu cuma memberikan reward kepada orang tua. Jadi seakan-akan orang tua tuh merasa bangga anaknya pintar, anaknya nilainya bagus. Tapi sebenarnya kalau yang gue lihat kalau dari anak-anak ketika dia punya nilai bagus, ya sebenarnya biasa aja, seneng yang biasa aja gitu loh. Emang iya? Iya, menurut gue sih ya cuma rewards buat orang tua gitu loh. Jadi apa yang dia hasilin ini buat orang tuanya gitu. Sedangkan dia ya biasa aja, kayak senang-senang orang anak-anak main. Bukannya ada yang misalnya dia ngincer nilai buat diri dia sendiri kan? Iya, ada pasti orang kayak senang, gitu. iya, udah pasti senang si anak. Cuma ya biasa aja menurut gue. Gue jadi bingung anjir. Nggak apa-apa. Tadi kan gak apa-apa kan ya? Nggak apa. Cuma Santai aja. memberikan, ya gitu sih, paling menurut gue cuma memberikan rewards kepada orang tua. Yang penting tuh anak kalau selama SD ya, anak-anak tuh mentalnya tuh sehat, terus pemahamannya bagus gitu. Jadi menurut gue anak-anak tuh semasa SD nilai tuh menurut gue nggak begitu penting gitu. Yang penting mental anak-anak mau belajar gitu, karena kedepannya pun dia masih panjang gitu, masih ada jenjang SMP, masih ada jenjang SMA, bahkan sampai kuliah gitu. Kalau misalkan ditekankan dari kecil, gimana nanti ketika dia mendapat kegagalan, takutnya malah down gitu. Jadi menurut gue sih gitu. Bagus, pinter juga lo ya. Ya. Enggak, soalnya lu kan sekolah tell me ya. Siapa? Dan bodoh. Kok sekarang tiba-tiba pinter gitu? Ya gue sulap. Hah? Gue sulap. Oh, sulap. Otak gue udah dicuci. Bagus. Akhirnya berbobot. Dari kemarin gak berbobot soalnya. Sekarang gantian ya lo yang bodoh. Siapa? Lo. Enggak lah, gue dari dulu pinter gua. Skripsi udah kelar? Oi, jangan membongkar aib. Nah, ini kan sekolah udah pada ini nih, udah pada tatap muka. Di Depok udah pada tatap muka belum? Udah beberapa sekolah. Menurut lu kan berarti kuliah sempat online juga. Enakan tatap muka apa online? Tatap muka lah. Kenapa? Tapi kalau sidang enakan online. Semua juga pasti milih itu. Kenapa? Ya ketemu temen lah. Terus Ya, ya selain itu dong. ketemu teman, terus suasana belajarnya lebih enak. Lebih fokus mana? Tatap muka apa belajar sendiri online? Tatap muka. Kenapa? Tatap muka. Walaupun kadang gue cuma datang duduk ngedengerin, tapi gue nyimak gitu loh. Kalau online, gue kan bisa offlinein kamera. Gue nya nggak tahu ngapain. Itu banyak banget tuh yang kayak gitu. Ya termasuk lo kan? Iya, gua naro foto gitu. Foto doang, foto muka gua. Tau-taunya gua tidur. Gua Ya emang kebanyakan kayak gitu. Ya emang kenapa? Yang penting hadir ya. Hah? Yang penting hadir. Iya, nggak masalah juga. Nah, nih gua mau nanya nih, lu di perkuliahan lu orangnya aktif nggak kalau organisasi? Aktif. Aktif. Lumayan aktif. Ikut apa? Gue UKM gitu ikut. Gue ikut BEM, Ikut BEM? tapi cuma anggota. Emang berharap apa? Nggak berharap. Ya, nggak usah dikasih tahu, gue cuma anggota. Emang berharap apa? Iya, nggak berharap apa-apa. Kan bisa, gue anggota di BEM, Iya. cuman anggota. Berharap apa? Ya terus lanjut. Gue di LSO. Apa? LSO. LSO? Jadi tuh kayak setara. Ayo. lanjut. Nggak usah. Jadi itu setara sama HIMA. Lo tau HIMA? Himpunan mahasiswa. Himpunan mahasiswa jurusan. Jadi itu setara, cuma kalau LLC ini di kampus gue, dia ini kayak di apa ya, kayak klub lah. Kan gue LSO Arta Deva itu di bidang kesenian, jadi setiap jurusan itu boleh masuk ke situ. Apa tadi? LSO juga? Arta Deva. Nah, Kan kalau hima jurusan kan kayak cuma satu jurusan doang kan yang boleh jadi anggota.
kalau di RSO itu boleh semua jurusan masuk ke situ. Sama, gue juga ikut BEM. Apa jadi apa? Nah, gue advokasi sih. Apa tuh? Hah? Apa? Yang demo-demo. Nggak jelas. Lah, beneran, lu cari. Nah, masa lu nggak tahu? Nggak tahu. Ya, masih cetek pemikirannya. Iya Pak, siap. Kemarin lu pas demo apa omnibus Law? Ikut nggak? Emang kenapa? Nggak ada temen. Tapi pengen. Pengen. Kenapa? Pengen ikut? Ikut Apa aja. yang pengen? Ya, ini mah ikut-ikut aja. Gue pengen ikut aja. Pekerjaan rumah PR itu penting nggak? Menurut lu? Penting. Kenapa? Penting nggak penting sih ya? Pentingnya? Nggak pentingnya? Menurut gue sih nggak terlalu penting ya, karena cuma buat latihan doang, paling buat ngulang-ngulang mata pelajaran di sekolah. Cuma kan dulu zaman gue SD sekolah cuma sampai jam 12, di rumah masih ada space waktu banyak kan. Cuma kan kalau anak SD zaman sekarang pulang jam 3 udah capek dong dia. Iya, apalagi di Indonesia Iya, sekolahnya lama banget. Ditambah PR, kan ada yang full day school. Kalau ditambah PR ya pusing, makin pusing dia. Belum ada nanti les di luar, ngaji. Kan lu ngaji nggak? Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pastinya. Enggak dong. Pertanyaan macam apa itu? Mungkin 5 tahun lagi. Kita doakan ya. Kita liatin Arnold bakal. Nah, tadi kan di awal lu bilang ya, lu makanya masuk PGSD karena lu pengennya jadi guru. Nah, kalau ada nih banyak nih menurut gua orang-orang yang dia udah lulus SMA, dia nggak tahu mau kemana, akhirnya salah ngambil jurusan. Itu menurut tuh kayak gimana tuh? Yang orang-orang yang salah ngambil jurusan. Pas di SMA, di kuliah. Di kuliah, iya. Dia asal ngambil aja, tau-taunya pas dia udah masuk, ternyata gue salah nih, gue nggak seharusnya kesini. Kayaknya emang banyak deh kayak gitu. Ya itu kenapa tuh? Banyak faktor sih, kayak misalkan gue jadi guru nih ya, awal-awal waktu ngambil kuliah jurusan PGSD itu katanya PNS-nya nanti gampang gitu. PNS-nya gampang, nanti gaji kalau guru SD tuh gajinya gede gitu. Ternyata pas gue udah mau lulus PNS-nya dihapus. Sertifikat semua nggak diadain, ya Allah. Protes lah. Takut. Ribet nggak sih ngajar anak-anak kecil gini tuh? Kalau di panti asuhan karena mereka ya yatim, karena anak yatim nggak ada orang tua, ya lebih berat dari anak-anak biasanya lah. Ya Lebih karena berat? kurang perhatian, mereka tuh kurang perhatian sih. Karena lebih nakal, ya kitanya lebih ekstrak, lebih sabar gitu. Gue kalau pagi-pagi ngebangunin mereka gitu ya, gue datang pagi-pagi ngebangunin mereka. Oh, lo yang bangunin mereka? Iyalah. Gue kirain tuh kayak apa? Mereka tuh kayak misalnya ada tempat buat sekolah kayak gitu, jadi Dia bangun sendiri. Iya, mereka sekolah di luar. Ah. Mereka sekolah di luar dan ada Umi adinya. Cuma kan kalau pagi emang pagi tuh emang udah tugas gue sama ada satu orang gitu. Yaudah gue datang ngebangunin mereka. Kalau kan beberapa ada yang sekolah offline gitu. Kalau sekolah offline ya gue bangunin pagi-pagi. Kalau nggak diliatin dari bangun tidur sampai masuk kamar mandi sampai berangkat, nggak bakalan berangkat. Oh, baru tahu gue. Ini kayak gitu lebih ekstra. Tapi seru lah anjir. Ya seru tapi capek banget. Kayak apa ya? Seru anjing kayak ngurusin anak gitu, seru banget ya. Lu mau coba? Enggak. Kan lu di guru. Hah? Kan lu guru. Guru olahraga, leye-leye. lempar bola, main-main. Tapi emang lebih ekstra sih. Karena mereka nggak ada yang ditakutin. Kalaupun gue ngomel, pasti bakal nyautin gitu. Maksudnya? Kayak misalkan dia Ngelawan. iya, pasti bakal dia ngelawan. Bukan ngelawan banget sih, kayak susah dibilangin aja. Nah, itu lo kayak gimana tuh nganunya? Ya udah, kadang kalau lagi nggak mau belajar, ya udahlah. Nah, lu pernah nggak suatu kali nih kesel nih, udah kesel-keselnya nih? Lu pernah nggak gitu? Pernah. Gara-gara? Jadi, ada satu anak emang susah banget disuruh belajar kan, bangun siang gitu. Kan mereka tuh kamarnya di atas, gue capek dong. Apa namanya? Mundar-mandir turun naik gitu. Kan belum sarapan, belum mandi gitu. Ada satu anak udah bangun siang gitu, susah banget, belum bisa baca, kelas 5 belum bisa baca. Suruh belajar tuh susah gitu. Akhirnya kan kadang-kadang tugasnya gue yang kerjain, jadi mereka tinggal nyatet. Sampai kayak gitu aja tuh dia nggak mau, sampai gue udah siapin kertas buat nulis gitu loh. Udah gue siapin tinggal nulis, tinggal nyatet, nggak mau. Akhirnya kertasnya, bukunya gue robek-robek, gue lempar. Baru tuh dia mau belajar. Iya, karena takut. Karena biasanya kan gue suka kayak
Kalau misalkan anak-anak biasa kan ada orang tua, mereka takut dong kalau misalkan diomelin sama orang tua. Kalau kayak gue kan nggak bakal takut, karena biasanya gue main sama mereka gitu loh. Oh ya ngerti. Nah itu ada ini ya nggak sih kayak jam-jam sekolah gitu? Ada. Sama kayak sekolah Kalau biasa apa enggak? mereka di tempat sekolah biasa, sekolah umum biasa. Cuma karena lagi online, mereka kan nggak punya handphone, nggak ada media gitu, jadi makanya gue gantiin bantu tugas-tugasnya mereka gitu loh. Baik sekali ya. Cuma nggak boleh lah bantuin kayak gitu. Enggak, itu cuma kalau memang mentok banget anak-anak yang nggak mau belajar. Iya, Tapi bener-bener. emang berat sih, banyak yang belum bisa baca. Perkalian kayaknya nggak cuma di panti itu aja deh selama pandemi. Apa? Selama pandemi itu Ah. nggak cuma anak-anak panti di tempat gue aja gitu yang susah belajar. Pasti ibu-ibu di luar sana tuh pasti pada ngeluh. Selama pandemi tuh ngajarin anak tuh susah. Justru itu. Iya kan? Ekstra, apalagi Iya. gue 13 anak, satu anak 3 pelajaran dalam sehari. Pasti ibu-ibu pada ngeluh di rumah. Ya kan? Makanya jadi guru tuh susah. Enggak. Mau ngajar. Gue pengen sih ngajar gitu dapet kayak aduh nggak dapet. Skripsi lulusin dulu dong. Lulus dulu. Semester ini lah. Kalau enggak gue dikerebek lagi sama gue. Samperin lagi harus. Toh gue juga kalau udah kelar juga nggak bakal gue langsung jadi guru sih. Terus mau jadi apa? Gue nyari-nyari yang lain juga sih. Kayak apa ya? Guru tuh pilihan terbawah gue. Kenapa emang? Karena emang gue nggak pengen jadi guru sebenarnya. Mau jadi apa? Hah? Mau jadi apa? Ya sama kalau lu bilang tadi di belakang lah apa? Ngelamar-lamar di kantor-kantor gitu juga. Lu pengen ekspor dulu. Iyalah anjir. Tapi lu bakal jadi guru nggak? Bakal. Kalau udah mentok dan nggak punya duit. Nah, enggak, tadi gua di belakang kan cerita-cerita horor, gua mau lanjutin lagi. Yang mana nih? Yang lu kan tadi gua nanya sempet terus gua potong ntar aja buat podcast. Yang lu katanya di rumah sering buat ngeliat. Dulu tuh gue, aduh gue takut lagi. Lu kenapa? Enggak nih beneran lu takut? Enggak. Enggak emang lu sesering itu ngeliat? Enggak sering banget sih, kalau di rumah tuh beberapa pernah ngeliat. Kalau waktu kecil tuh gue seringnya ngeliat poci. Teh poci. Poci. Iya teh. Itu hampir sekeluarga sih udah pernah ngeliat. Bentuknya kayak gimana? Ya poci. Ya maksudnya bener-bener yang kayak di film toh. Iya, Emang kayak gitu? gede gitu loh. Nah, Gede, tinggi, terus matanya tuh bulat. Ada mukanya? Mukanya tuh hitam, tapi matanya tuh bulat kayak Mulut gitu ada? enggak, mulutnya gue nggak kelihatan waktu itu. Matanya tuh bulat kayak gini nih. Ya terus? Bulat tapi kayak bulat gitu. Terus? Ya kayak ngeliatin gue. Jadi gue sama dia tuh hadap-hadapan gitu loh. Kan jadi gue lagi di kamar mandi kan waktu kecil. Gue tuh kalau lagi buang air tuh pintu nggak pernah gue tutup, gue buka. Itu lagi maghrib, ibu gue lagi sholat, kakak gue lagi sholat semua. Nah di depan kamar mandi gue itu langsung tangganya tuh gini, langsung kayak terjal gitu loh. Gue lagi di kamar mandi lagi buang air, terus gue ngeliat ke tangga, itu gue langsung jerit. Itu benar-benar jelas banget dari bawah sampai atas. Tuh ngeliat matanya lagi ngeliatin gue. Terus? Yaudah gue langsung histeris, manggil ibu gue dong. Nah, kalau suara-suara kayak gitu, lu pernah? Kalau suara gue pernah, dulu kamar gue lagi masih di bawah. Kamar gue di bawah. Nah, di samping kamar gue itu dulu ada gang kecil, emang gelap banget, selalu gelap. Kan ada jendelanya tuh, jendela buat ngeliat ke gang kecil itu. Jadi di situ gue di kamar tuh di rumah tuh lagi berdua doang sama kakak gue kan. Kakak gue di kamarnya, gue di kamar gue gitu. Gue lagi nonton TV sekitar masih sore lah, jam 4:30. Masih jam 4:30 gue lagi nonton TV, terus tiba-tiba kayak dengar suara orang nangis nih. Gue pikir orang kan, karena masih sore jam 4:30. Pertama suara nangis sekali gitu. Terus gue tegesin dong. gue tegesin. Terus makin gede gitu loh. Terus aduh, gue diem dulu dong. Kayak gue, itu apaan ya? Terus udah loh, gue langsung keluar. Terus gue langsung ke tetangga gue, langsung cerita. Udah itu serem banget di kamar gue lagi. Jadi tuh keponakan gue kan kalau nginep tidur sama gue kan di kamar. Terus dia umur berapa ya? Kayaknya TK deh. TK
pas TK tuh dia abis maghrib dia tidur di kamar gue, terus tiba-tiba dia ngeliat ke satu pojokan. Jadi kan ini kamar, terus ada ruangan lagi tuh di kamar gue tuh buat lemari-lemari, terus sampingnya baru kamar mandi kan. Dia ngeliat di pojokan lemari gitu, kayak dari atas sampai bawah diliatin terus. Terus gue tanya, kenapa dek? Enggak, tapi dia masih tetap ngeliat ke depan situ, ke arah situ kan. Kenapa dek? Gitu. Enggak apa-apa, sampai gue tanya-tanya gitu terus kayak dia langsung kayak lemes, ngap gitu. Tante, aku nggak mau di sini, aku nggak mau di sini. Terus akhirnya dia keluar tidur sama ibu gue kan. Terus kayak udah diam, langsung dia kayak kepikiran gitu loh, kayak kepikiran gitu. Terus dia berapa bulan gak berani ke kamar gue, gak berani masuk. Sampai ke kamar mandi pun harus dianterin. Terus lu nanya nggak dia ngeliat apa? Besoknya gue tanya, Adi ngeliat apa semalam? Aku ngeliat orang hitam gitu, orang hitam cowok gitu. Di mana? Itu di kamar tante gitu. Terus ngeliatin adek? Enggak, aku ngeliatnya dari samping katanya gitu. Ya serem juga ya. Nah, ntar gue nanya nih, kan kalau di film-film kan katanya apa setan ngambang ya? Iya. Nah tuh yang pas lu pocong lu lihat dia melayang. Gue lupa, gue nggak merhatiin. Pokoknya itu gue ngeliat dia tinggi banget sih. Gue kayak lupa juga sih. Nah, yang paling serem dah, yang paling serem yang pernah lu lihat. Poci udah. Itu lu Udah paling serem gitu. Itu Kunti Kunti gue nggak pernah ngeliat. nggak pernah ngeliat. Apa Pernah pas di sekolah di MTS. Pernah, tapi cuma sekali bat doang dan itu gue nggak tatap-tatapan. Nah, gua waktu itu ya SD ya. Waktu itu lagi lagi istirahat. Kan tuh di masjid ya. Lagi istirahat lagi pada masjid. Terus pada foto-foto kan. Foto-foto ada yang nampak anjir. Kayak gini merah gitu. Itu serem banget sih. Merah? Iya, merah. Ih. Merah cewek. Semuanya ngeliat? Di foto ada, di foto ada tiba-tiba. Iya, ikut foto. Buset, buyar itu sekolah. Besoknya langsung libur. Sekolah gua kadang-kadang gituan. Nah, lu pernah lihat tuh yang merah-merah kayak gitu? Ada yang pakai parfum gak sih? Wah, lu jangan macem-macem lu. Ya Allah, gue bingung. Kakak ada kalau nak. Enggak seriusan tuh. Nggak parfum cowok. Hah? Di belakang gua berasa. Ya udah lanjut lah. Lu lu bercanda ini. Enggak, beneran. Nah, terus habis itu Lu rasain deh duduk sini deh. nggak, gua masih penasaran. Bodo amat lah, itu teman gua lah. Iya. Nah, lu yang paling serem kan kata lu Poci. Itu lu sering tuh ngeliat. Enggak, cuma sekali doang, tapi Dan itu di rumah. di lu paling rumah sering? emang dia netep di rumah. Itu bukan cuma gue doang yang lihat, tetangga bokap gue pernah. Emang penghuni situ. Iya. Tapi nggak ganggu kan? Enggak, tapi yang paling nyebelin kalau emang lagi nampakin, tapi gue udah gak pernah lihat lagi sih. Itu bokap gue pernah diikutin juga di tangga. Diikutin. Iya, kayak dia itu di belakang ngikutin gitu loh. Terus Tapi bokap gue cuma nggak ngomong, diam aja udah dibawa tidur. berarti sekeluarga lu kayak bisa ngerasain gitu ya? Iya. Serem juga ya keluarganya. Tapi nggak tiap hari ya guys. Di luar nggak pernah lu ngeliat di luar? Di luar enggak sih, nggak pernah. Itu paling sering tuh di rumah. Kadang-kadang tuh kadang-kadang ya, udah kan waktu itu gue juga pernah tuh. Gue pulang dari mana gitu, malam-malam. Gue nggak tahu kalau di rumah tuh pada pergi, orang rumah tuh pada pergi. Masih sekitar jam 7:30-an, gue pulang. Gue ngetok-ngetok pintu, mah gitu kan. Ada nyautin, iya gitu. Tapi gue berani lagi. Terus tetangga gue bilang, Sofi kayaknya di rumah gak ada orang deh, tadi pada pergi. Emang iya gitu? Iya, tadi pada pergi. Tapi ada yang nyautin di dalam gitu. Terus akhirnya gue buka pintu samping, ya bener gak ada orang sama sekali. Lu mirip-mirip lah kayak gua waktu itu ke kosan maghrib gua maghrib gua niatnya mau iseng nih sama temen gua di kamar mandi nyala air gitu kan. Pintu kosan gua ada sepatu temen gua, berarti dia lagi di kamar mandi. Gua isengin gitu, gua ketok-ketok. Ini kan ada 2 kamar mandi, dia di sini nih. Gua ketok-ketok, gua ngumpet ke kiri. Gua ketok-ketok, gua ngumpet ke kiri. Nah, terus habis itu kok nih orang nggak takut? Kok nih orang nggak takut kata gue ya? Gue ketok-ketok lagi, gue penasaran dong. Gue dobrak kan, gue buka, pok, akhirnya langsung mati. Akhirnya mati, itu maghrib ya. Akhirnya mati, gue ke kamar, gue buka kamar, nggak ada orang. Gue langsung kabur ke warung ke bawah.
Ditanya sama orang, kenapa? Itu tadi diisengin, terus udah tuh cerita. Oh, itu emang ada di situ. Itu karena gue iseng kali ya. Iyalah. Maksudnya pas gue ketok-ketok, air nyala kayak bener ada orang di Iya. kamar mandi, kayak lagi nyiram lagi boker. Pas gue dobrak, mati ternyata airnya. Itu gue semenjak itu gue nggak berani lagi isengin teman gue. Nah terus pas lagi ini, teman gue juga ini pas lagi makan nih pintu kebuka, gue belakangin pintu yang kebuka, teman gue yang di depan gue ngadep ke pintu yang kebuka, gue ngebelakangin kan, lu tuh dia langsung tiba-tiba gini, dia kayak kaget gitu, terus dia nggak mau cerita kan karena gue takutan kan, terus dia besoknya cerita tuh, lu ngeliat apa deh, gue tanya kan, lu ngeliat apa? Itu ada anak kecil lari ke pojok, Anjir. hitam, waduh kata gue, ini kosan kok lama-lama serem ya, udah tuh, habis itu udah gue kagak mau lagi dah berisik-berisik lagi, itu doang sih gue yang paling, itu juga teman gue yang paling gangguin tuh sekali itu doang yang kamar mandi tadi, sisanya gue nggak pernah dah ngedengerin gitu ngeliatin, gue nggak pernah, nggak bakal mau juga sih. Gue ada lagi nih, kan gue tidur lagi di gaya tidur sama keponakan gue juga nih ceritanya. Ponakan yang sama. Iya, ponakan yang sama. Sekitar jam 2, kan gue tidur lampunya digelapin. Sekitar jam 2 pagi tuh gue kebangun. Jadi kan pintu kamar gue dibuka kan. Nah, di sana tuh di ruang tamu tuh lampunya tuh dinyalain. Jadi kan kayak ada pantulan cahaya kan? Ada pantulan cahaya. Jadi ini gue tidur, pintu di depan. Ngelihat pintu, jadi langsung lihat pintu kan. Gue kebangun sekitar jam 2 pagi. Terus gue ngelihat di pintu tuh ada bayangan. Ada bayangan kayak orang iya. berdiri kayak ngeliatin ke gue sama keponakan gue gitu. Tapi karena mata gue minus, jadi kayak nggak jelas gitu. Terus akhirnya gue tegesin, gue nyalain lampu, nggak ada siapa-siapa ternyata. Pas gue matiin lagi lampu, bayangannya nggak ada. Anjing. Lanjut ya. Oke, langsung aja ya main game sob. Ini ada game nih, namanya apa? Makan atau jujur. Kalau lo nih, jadi kan di sini ada pertanyaan-pertanyaan nih. Nah, ntar ada pertanyaan nih lo nggak tahu nih, gue juga nggak tahu sebenarnya yang bikin Andi. Bikin Andi. Nah, kalau lo bisa jawab, lo nggak usah makan cabai. Ini ada pilihannya nih, ada cabai, ada bawang putih. Selalu dah. Tapi kalau lu nggak bisa, kalau lu nggak bisa jawab, kalau lu bisa jawab nggak usah. Nih, langsung aja. Ambil satu. Pertanyaannya aneh-aneh kan? Enggak ada yang aneh-aneh. Gue bacain deh. Ini gue bacain. Nggak ada yang aneh-aneh. Pertanyaan. Sebutkan 3 kata yang menggambarkan diri lo. Bagus kan pertanyaannya? Apa ya gue ya? Apa? Menurut lo aja. Labil terus? Labil. Childish. Masih anak kecil, sok-sok kayak anak kecil. Terus apa ya? Tapi gue pekerja keras coy. Oke. Labil, childish, pekerja keras. Ya, gue kadang-kadang Paling lo banget yang mana tuh dari yang ketiga? labil. Karena apa? Karena zodiak gue Libra, Ya timbangan tuh elah. emang labil banget. Para pengikut zodiak. Sumpah. Oke, next. Ambil lagi. Masih aman pertanyaannya, masih aman. Yang ini kayak apa? Apa nih? Itu mah bisa lah. Hal ternakal yang pernah lo lakuin. Pernakal. Iya, ya waktu kecil apa? Gue paling bohong sama orang tua sih. Jawaban paling ini itu mah. Iya, soalnya gue kalau pergi-pergi kadang suka bohong. Kurang. Maaf ya, mama. Kurang asik jawabannya. Ambil lagi. Kan nggak mungkin gue yang lain jawabnya. Iya sih. Kok nggak ada yang? Kok dapetnya yang gampang-gampang ya? Iyalah. Apa itu? Siapa? Apa nih? Siapa mantan yang paling susah lo lupain? Mantan lo udah berapa sih? Nggak tahu. Wah, Nggak tahu karena gue nggak pernah ngitung, tapi nggak banyak. siapa? Sebutin namanya. Sebutin namanya lah. Harus Kan banget. siapa mantan yang paling susah lo lupain? Dulu banget sih ini pas waktu SMP. Namanya. Coba. Oh, disebutin ya. Hah?
Kenapa? Putusnya kenapa? Itu karena kan gue pacaran, nyoba-nyoba pacaran tuh waktu kelas 1 SMP kan. Ya pacaran biasa aja sih, Lok. Nah, terus kenapa nggak bisa Cinta lo lupain? monyet. Ya karena itu kayak gue baru pertama kali pacaran, gimana sih? Oh gitu. Kok Tiga doang. dijawab ya? Tapi itu dikat aja dong. Enggak lah. Sumpah, gue tuh sekarang jadi benci banget sama dia. Ya kenapa? Nggak tahu kenapa, kan jadi tuh gue SMP pacaran sama dia kan. Gue susah banget move on tuh waktu itu, sampai 1,5 tahun apa gue nggak bisa lupain dia. Terus pas kuliah gue balik kan sama dia. Tapi setelah putus kan malah jadi benci banget sampai sekarang. Padahal dia nggak nyakitin gue, tapi gue nggak tahu kenapa gue nggak mau sama dia. Dijawab lagi. Ah nih. Siapa dari semua temen lu di Instagram yang sebenarnya lu pengen unfollow tapi nggak enak? Masa disebutin? Iyalah. Lah terserah lu mau jawab, lu mau makan cabai. Biar gue makan. Yang pengen lu unfollow nih. Nggak mungkin, Nih orang nggak jelas nih, apaan sih postnya gini. Artis boleh ya? Enggak lah, kan temen lu, dari semua temen lu ini. Apaan sih nih bikin snapgram juga nggak jelas nih, panjang Nggak, gue nggak bakal nyebutin, gue mending makan. Ya udah makan. Curang anjir. Nih. Nggak capek, gue mau coba. Seuprit aja ya guys. Enggak lah, semua lah. Ah, Gue sih mendingan cabe. Sebutin aja sih. Emang berarti ada ya? ada. Oh, ada. Oh iya, ada. Ih, lu serius? Ardol. Itu kan gua, enggak curang. Enggak boleh, bukan enggak ada. Curang kan? Iya, enggak bukan yang orang di dalam sini. Itu nggak ada ketentuan padahal. Hah? Nggak ada ketentuan kan yang Yang enggak lah. Lah kan pertemuan. Emang ada sob teman kuliah? Enggak, bukan teman kuliah, bukan teman sekolah. Terus? Ada teman kenalan. Oh. Semuanya dong. Semuanya. Cabai apa bawang? Mendingan cabe sih. Enggak ya, setengah aja ya. Iya. Ini cabenya udah layu lagi. Sebutin aja sih orang nama doang, ntar ditit. Enggak ah. Beneran ditit. Beneran. Ya. Enggak lah, enggak ditit. Ditit enggak? Enggak. Udah makan aja. Lu sengaja biar gua makan. Udah, gua ambil satu lagi. 2 lagi lah. Kurang lah, ya elah. Kurang banyak lah. Pedas dong. Hah? Kurang banyak. Beneran gua makan ya. Emang pedes? Enggak, biasa aja. Tuh kan curang. Nyarinya Enggak, gua nyarinya baik-baik kok. yang biar gua makan. Ini gampang nih. Nih. Hal yang paling lu syukuri dalam hidup lu. Wah, Nah, orang tua gua masih ada. terus Udah itu sih itu. Orang tua gua sehat, orang tua gua masih itu ada. yang dulu. paling lu syukurin tuh. Syukurin banget. Keluarga gua lengkap dan benar-benar saling menyayangi. Oke, bagus sayang orang tua. Oke. Terakhir lah. Nah, lo. Oke. Sebutkan temen yang paling lu nggak suka dan yang paling lu suka. Temen yang paling Yang paling lu nggak suka nih, lu benci nih, tapi lu tetep main nih sama dia. Sebenarnya lu, misalnya lu punya circle pertemanan nih, ada satu nih, dia nggak seharusnya nih di sini gitu. Ada nggak? Sebutkan namanya. dulu doang, tapi sekarang udah gak temenan. Sekarang? Sekarang nggak ada. Ada. Nggak ada. Waduh. Siapa? Gue nggak ada. Ada. Gue nggak pernah nggak suka sama orang. Kalau yang paling lu suka siapa? Dari semua temen lu? Semua gue suka sih. Enggak lah, pilih satu dong. Nggak ada, serata semua. Pasti ada yang dia orang pertama nih, kalau lu ada masalah lu pasti dia orang pertama yang lu curhatin. Ada 4 orang sih, 3 San? yang selalu, karena itu gue satu geng gitu loh di perkuliahan. Ada 3, jadi gue kan nggak mungkin curhat ke nge-PC mereka gitu. Pasti gue di grup minta pendapat mereka tuh biasanya gue sama Zaira, sama Mayang, sama Masya. Oke. Tuh buat. Saling. Dah, pertanyaan terakhir dah dari gua. Apa nih? Dari gua nih. Dari semua grup yang ada di HP lu, Iya. grup-grup apapun ya pertemanan lu, grup mana yang sebenarnya menurut lu itu nggak penting dan lu pengen keluar, tapi lu nggak enak pengen keluar? Grup apa namanya? Nanti di ituin ya.
curang jangan gitu. Ya, kalau nggak dijawab Masa kan ada? capek lah. Oh, ada. Ada. Ada banyak nggak? Ada satu. Ada satu. Apa namanya? Nanti Enggak lah, lu kalau nggak mau jawab kan capek. ih, lu mah sengaja biar gua makan. Iya. Cepetan. Enggak, mending gua sama jawab. Jawab aja sih. Enggak. Pertemanan lu, Sob. Iya. Hah? Enggak toksik sih sebenarnya, tapi grupnya udah nggak aktif aja. Nah, lu pengen keluar gara-gara apa? Ya karena udah nggak aktif. Ya enggak, bukan. Berarti ya udah dijawab aja. Ya udah. Manado. Buat grup Manado tolong di-kick. Nih, lu Enggak. Maksudnya bukan gitu, maksudnya grupnya udah nggak aktif gitu. Oh, enggak itu Karena pembelaan. udah kesibukan masing-masing. Mungkin habis ini lo di-kick sih langsung. Tanpa lo keluar. Kan itu yang lo Gue pengen. masih berhubungan baik sama mereka. Itu teman apa? Teman kuliah. Teman kuliah. Oke, itu aja. Udah. Thank you ya, Sob. Udah mampir-mampir. Oke, sama-sama. Walaupun bikin gue deg-degan atas cerita orangnya. Yang lu nipu gue itu ya, apa beneran gak sih? Beneran semua. Enggak, maksudnya yang tadi yang lewat yang lu Enggak bilang. beneran enggak ada yang bohongan. Aduh. Pusing. Ya udah, thank you, Sob. Oke. Besok-besok mampir lagi, jangan kapok. Oke. Oke, thank you ya semuanya. Jangan lupa di subscribe, di komen, di like juga. Thank you, Sob. Masuk dulu. Follow Instagram gue ya. Oh iya, di follow tuh katanya Sophie. @sophie_sophal. Oh elah. Oke, thank you. Dadah.